Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada ASI, kedua ada IMAS, ketiga Auto, keempat IMJS, kelima IRA, keenam KF, dan ketujuh INAF. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ASI yang hari ini ditutup terkoreksi 2,33% ke harga 5.225. Kalau dilihat transaksi ASI, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI didistribusi, tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan ASI gagal breakout, tapi ASI masih aman. Yang penting gak jebol dulunya ini resisten base-nya di 5175. Dan ASI hari ini turun menutup gap yang terbentuk saat gap up di tanggal 2 Juni. Dengan kondisi seperti ini yang volume stabil, ya ini sepertinya juga ada potensi rebound minggu depan. Kemungkinan hari Senin ya bisa aja candle doji, dia koreksi atau ekornya menguji support yang dulunya resisten base di 5175, kemudian dia naik. Bisa seperti itu. Dan harga sekarang juga ASI masih murah di 5200 kalau Bapak Ibu mau simpan. Sampai akhir tahun juga potensi ASI ya ada profit. Dan kalau ditarik garis trendline downtrendnya ini, kunci ASI memang di EMA 200-nya garis merah ini di 5.500. Kalau ASI mampu breakout dan tutup di 5.500, arahnya akan ke atas. Terdekat uji 5.690 sampai 5.700. Kalau mampu breakout ya ke 6.000. Untuk ASI juga bisa seperti ini gambarannya ya. Nah, bisa seperti ini ya. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan ASI minggu depan akan rebound. Dan bagus lagi kalau bisa tutup di atas 5.350 karena indikator MACD juga masih membentuk golden cross, masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi peluang ASI sepertinya minggu depan masih bisa rebound. Walaupun ada koreksi, kemungkinan koreksinya nggak sampai jebol resisten base-nya ini di 5175. Ya mentok-mentok dia ke 5175. Itu kalau melihat pandangan saya ya, skenario-nya untuk ASI. Dan peluangnya ASI minggu depan akan uji lagi 5350. Jadi seperti itu untuk ASI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada IMAS yang hari ini ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS ya bisa dikatakan dia gagal breakout ya. Dia sempat menguji EMA 200-nya garis merah ini gagal dan kemudian dia koreksi. Tapi belum tentu dia turun ya. Yang penting nggak jebol 985. Nah ini kalau ditarik bawah sini. Nah ini ya. Ini kan terlihat berapa kali uji 985 dia gagal terus. Dan minggu depan IMAS bisa aja ya kalau mau naik IMAS hari Senin seharusnya membuat candle hijau ya di hari Senin. Jadi candle hijau apalagi bisa tutup di 1020 itu peluang bagus IMAS akan naik dan menguji resistennya di 1050 dan bisa membentuk pola Morningstar. Dan kalau dilihat sepertinya akan mempertahankan yang sekarang supportnya dulunya resisten base di 985. Jadi seperti itu. Kalaupun mau spekulasi buy, nih kalau mau cut loss kalian di bawah biar konfirmasi cut lossnya di 925 dengan kondisi kerugian di 6,7% dan target profit 1050 sekitar 5,85%. Bisa seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu mau cut loss mepet ya cut loss saja kalau IMAS ini turun dari 975. Bisa cut loss di 970 atau 965. Target profitnya masih sama di 1050. Kalau itu mampu dikonfirm breakout, potensi besar IMAS akan ke 1200. Kalau dari harga sekarang upside-nya masih potensi 22% ya. Ya kalau ini dihilangkan ya seperti itu. Cuman kan ke 22% ke 1200 itu ada proses naik turunnya.
sebagai trader, apalagi yang swing trader, ya harus punya resisten terdekat. Kalau resisten terdekat ini gagal di breakout, ya profit taking dulu. Nanti buyback lagi di bawah. Kalau itu mampu di breakout, baru buyback juga di atas, boleh seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk emas. Target saya minggu depan emas akan rebound dan mengarah ke 1050 ya. Itu target saya karena indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat dan juga ini ya bullish divergent. Jadi arahnya ke atas. Ya harusnya memang dipertahankan support minornya di 985. Seperti itu untuk emas. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Auto, anak perusahaannya ASII, naik tipis 0,42% ke harga 1175. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto bagus. Auto sudah membentuk swing low barunya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya Auto masih uptrend. Dan juga Auto 2 kali membuat candle rejection dan tetap tutup di atas EMA 60-nya, garis hitam ini. Jadi peluang Auto akan mengarah ke resistennya di 1220 untuk minggu depan. Ini arahnya. Nah, ini target arah Auto minggu depan ke 1000. Oh, salah ini ya. Ini nih. Ke 1220 dan juga kemungkinan ya Auto akan bergerak sideways di range harga supportnya 1140, resistennya 1220. Kalau ini ditarik dari atas ke bawah, Auto juga sudah breakout dari pola ini, pola symmetrical triangle, dan sempat rejection ya 2 hari dan tetap tutup di atas trend line atau pola symmetrical triangle-nya. Jadi kalau dilihat ya minimal hari Senin dia bisa tutup di atas 1190 sampai 1200, itu peluang bagus. Tapi bagus lagi kalau bisa breakout langsung ke 1220. Target saya minggu depan Auto mengarah ke 1220. Potensi upside dari harga sekarang sekitar 4% bisa menurut saya. Cut loss kalau turun, cut lossnya cukup dalam juga ya. Cut loss saja di bawah trend line downtrendnya nih atau pola symmetrical triangle-nya, cut loss-nya di 1110 atau 1115, target profit terdekat memang 1200, risk reward-nya nggak masuk ya. Ya hampir-hampir sama lah, kalau Bapak Ibu tertarik boleh, atau mau cut loss di bawah EMA 20-nya garis ungu ini bisa juga di 1150 atau 1140, itu dengan kondisi kerugian di 2%, tapi dia di bawahnya ada support minor di 1140 dan juga ada trend line downtrendnya. Jadi kalau saya ya cut loss-nya sekalian bawah aja biar resikonya lebih dalam tapi lebih aman, lebih konfirmasi. Kalau memang arahnya ke bawah ya cut loss, kalau jebol trend line uptrendnya ini atau pola symmetrical triangle-nya. Jadi seperti itu untuk Auto. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada IMJS yang hari ini ditutup di harga 326 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS juga cukup bagus karena MACD-nya mulai menyempit dan mulai melandai. Bar chart di bawah 0 makin tipis. Kalau volumenya memang masih tipis ya. Tapi kalau saya lihat IMJS sudah bertahan di atas supportnya 320. Jadi peluang bagus untuk IMJS minggu depan, juga potensi rebound. Terdekat dia menguji resisten EMA 60 garis hitam ini sekali lagi di 336. Potensi upside dari harga sekarang tipis saja ya. Ya sekitar 2,78%. Cut loss kalau turun, cut lossnya cukup dalam ya, 316. Tapi dengan kondisi seperti ini langsung tarik aja ke atas ya. Kemungkinan kalau IMJS ini bisa tutup di atas resistennya EMA 60 ini di 336, peluang bagus minggu depan arahnya ke 350. Jadi risk rewardnya masuk 1:2. Karena juga IMJS ini kan bergerak sideways
di range harga supportnya 320, resistennya 350 yang terbentuk bahkan dari Februari 2021. Jadi seperti itu, peluang juga bagus kalau market bullish bulan Juni, saham-saham juga ikut bullish dan IMJS ini target 350 terdekat bahkan bisa sampai 390 kalau confirm breakout dari 350. Jadi seperti itu, dan ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk IMJS. Kita langsung saja ke saham keempat. Kita langsung saja ke saham kelima, ada IRA yang hari ini ditutup naik tipis 1,23% ke harga 1.635. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA pelan-pelan tapi naik setelah membuat candle doji atau hammer di area EMA 200 dan pelan-pelan naik dan sudah di atas resisten yang dulunya support sideway-nya 1600 dan IRA tutup di atas 1635. Jadi kalau saya lihat peluang bagus, volume meningkat saat koreksi volume kecil. Untuk IRA minggu depan ada peluang rebound melanjutkan kenaikan terdekat uji 1800. Kalau ditarik upside dari harga sekarang ya, masih bisa peluang naik sekitar 9% cut loss. Kalau jebol support 1600 bisa cut loss di 1560 atau 1550 cut loss saja kalau jebol support. Dan targetnya terdekat 1800, itu sekitar 9%. Cut loss-nya ya sekitar 4-5%. Ya risk reward-nya masuk 1:1,5. Kalau tertarik boleh aja, tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat IRA membuat candle hijau, volume meningkat saat koreksi volumenya kecil. Jadi ya walaupun pelan, arah IRA minggu depan sepertinya masih ke atas. Ya, target 1800 seminggu ke depan. Tapi disclaimer on ya, bisa aja salah, bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan analisa lagi, kalau Bapak cocok ya boleh beli, atau nggak cocok ya wait and see juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada KF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF pelan-pelan saat koreksi juga volumenya kecil ya. Dan 3 candle sudah bertahan dan tetap tutup di area 2590 sampai 2600. Kalau saya lihat seperti ini, kalau memang mau naik, KF hari Senin harus candle hijau. Minimal tutup di 2650. Kalau ditarik upside dari harga sekarang, ya minimal dia harus naik sekitar 2,5% atau 2,2%, bagus. Target kalau hari Senin KF candle hijau ya, target saya ke 2800. Tarik upside sekitar 8%. Jadi peluang KF minggu depan sepertinya ya, kalau candle hijau ya, hari Senin akan mengarah ke 2800. Tapi kalau candle tetap merah, hari Senin ya ke bawah dulu. Untuk KF, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Cut loss-nya cukup dalam ya, sekitar 6,4% karena supportnya ada di 2500 atau 2460. Nah, target profitnya 8%, cut loss-nya 6%. Ya kalau Bapak Ibu mau ya silakan. Kalau mau cut loss mepet ya boleh juga. Cut loss saja kalau jebol support 2550. Bisa cut loss di 2540 atau di 2530 dengan resiko ya ke trigger, itu aja. Semua ada plus minusnya lah. Mau cut loss mepet itu ada plus minusnya, cut loss lebih bawah juga ada plus minusnya, ada keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi seperti itu, pertimbangkan lagi mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing. Namanya trading ya harus siap cut loss karena nggak mungkin selalu holy grail atau selalu jual untung, itu mustahil. Kalau trading pasti akan ada jual ruginya. Jadi seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada INAF yang hari ini ditutup naik 0,4% ke harga 2260. Kalau dilihat transaksi asing, net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, Enough didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Enough juga saat koreksi volume kecil dan hari ini membuat candle bisa dibilang doji dengan volume yang lumayan juga ya. Jadi sama, Enough harus membuat candle hijau. Minimal tutup di 2300, bagus lagi kalau tutup bisa di atas 2320, peluang bagus. Arah selanjutnya ke 2500 untuk target terdekat Enough ya. Dari sekarang upside-nya 10%, cut loss ya, cut loss saja kalau turun dari 2150 support sideway-nya ini ya, cut loss saja di 2110 atau 2120 atau 2130 ya. Jadi seperti itu untuk Enough juga ya, semoga candle hijau hari Senin peluangnya akan ke atas, minggu depan target 2500. Jadi seperti itu untuk Enough. Indikator MACD masih membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga masih terbentuk. Saat koreksi 3 hari, Enough volumenya kecil. Ya kalau saya lihat peluang bagus Enough, semoga candle hijau hari Senin dan mengarah ke 2500. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya di belakang, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Tapi untuk join ada biayanya ya, silahkan DM. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat berakhir pekan, semoga minggu depan bisa terus cuan.